Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan usul sunnah, fondasi akidah yang harus kita pegang erat. Yang selanjutnya adalah beriman bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kata Imam Ahmad di sini, al-iman wal imanu bir-ru'yah, dan beriman dengan ru'yah, dengan melihat Allah yaumul qiyamah pada hari kiamat, kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis sihahi, dari hadis-hadis yang sahih, wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihan, tentang hal ini telah ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Rawahu Qatadah, yang diriwayatkan oleh Imam Qatadah, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa rawahu al-Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Yusuf ibn Mihran an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wal hadithu indana ala zahirihi kama jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis tentang hal ini di sisi kami, keyakinan kami adalah ala zahirihi, kita memahaminya sebagaimana zahirnya, kontekstualnya. Kama jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan mensyarah perkataan Imam Ahmad di atas yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu ta'ala. Beliau berkata, wa min usulis sunnati indahum, dari antara pondasi akidah menurut ahlu sunnah wal jamaah, wa qad ja'atil ahaditsu annal mu'minina yarawna rabbahum, dan telah ada hadis-hadis yang banyak, bahkan hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang perawinya sangat banyak, yang menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka. Kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan di bulan purnama, maksudnya
sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Fal mu'minu yara rabbahu bi'ainai ra'sihi. Maka orang-orang yang beriman kelak mereka akan melihat Rabb mereka dengan kedua mata kepala mereka, yaitu dengan mata telanjang. Wa yarahu min fawqihi, dan mereka akan melihat Rabb, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dari atasnya, di atas. Ya. Dan nanti ada yang kebingungan di sini, Taifah yaitu sekelompok golongan nanti akan kebingungan dalam masalah ini. Kama fil hadisil mutaqaddim, sebagaimana hadis yang telah lewat. Qala, yaitu tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara. Jadi ketika para sahabat bertanya, apakah kita akan melihat Rabb kita di akhirat? Kata Nabi SAW, tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara. Engkau akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat al-qamar, bulan. Wa nahnu naral qamara min fawqina, dan kita melihat bulan itu di atas kita. Ya. Fakadzalika narallaha min fawqina, maka begitu juga kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dari atas kita. Wa hadza tashbihun lirru'yah birru'yah. Nah, ini. Jadi jangan salah fahami, ya, jangan salah memahami hadis di atas nanti. Nanti kalau kita jelaskan seperti ini, jangan berpikir berarti Allah itu seperti bulan, tidak. Dan ini hadis di atas maksudnya adalah tasbih, penyerupaan cara melihat. Ya. Yang diserupai ya adalah cara melihatnya, cara melihat. Yaitu kita tidak akan saling berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat bulan. Jadi semua kita bisa melihat bulan, apalagi itu bulan purnama. Itu yang dimaksud. Jadi ru'yah birru'yah, cara melihatnya. Walaysa tashbihan lil mar'i bil mar'i. Jadi bukan menyerupai Allah dengan bulan yang dilihat, ya. Bukan menyerupai yang dilihat. Dalil dari ayat Al-Quran tentang hal ini banyak. Di antaranya dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah mereka ketika itu nadhirah, berseri-seri. Wajah orang-orang beriman di surga akan berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat ke Rabb mereka. Ini dalil yang sangat tegas. Kemudian kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Sekali-kali tidak, mereka akan an rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada saat itu, lamahjubun, akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir. Nanti kita akan jelaskan perselisihan para ulama, apakah orang munafik, orang-orang kafir akan melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Wa qauluhu, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, dalam surah Qaf ayat 35. Dalam surah Qaf ayat 35. Dan bagi mereka di surga apa-apa yang mereka inginkan di dalamnya, dalam surga. Apa yang kita inginkan akan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kelak ya di akhirat, di surga itu sampai ada orang yang ingin bercocok tanam, dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Jadi apa yang kita inginkan kelak di surga, ya, itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Waladaina mazid, dan kami juga akan diberi tambahan. Tambahan di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Dan untuk orang-orang yang berbuat baik al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, tambahan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, wa ziyadatu, dan ziyadah tambahan itu adalah hiyan nazaru ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga khilaf para ulama, apakah wajah saja atau semuanya bisa dilihat. Ya. Nah, itu dari ayat-ayat suci Al-Quran ya, tentang dalil bukti yang jelas bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Kemudian juga adapun dalam hadis-hadis mutawatir, ya, hadis-hadis yang mutawatir. Wa annahu rawaha nahwa 30 sahabiyan. Jadi hadis ini sekitar 30 sahabat meriwayatkan hadis ini. Ya, makanya hadisnya mutawatir. Yaitu hadis yang kita bacakan tadi, annakum tarawna rabbakum kama tarawna asy-syamsa sahwan laisa duna sahabun. Kalau ini sekarang syams, matahari. Sebagaimana kalian melihat matahari sahwan, dalam keadaan terang, ya. Laisa dunaha sahabun, tidak terhalang dengan awan. Itu terang benderang. Walihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu man ankara ru'yatallahi fa huwa kafir. Siapa yang mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat kelak di akhirat, maka dia kafir. Ya. Maka orang tersebut kafir. Faman qala inna Allah la yura fil akhirah fa huwa kafir. Li'annahu mukadzibun lillah. Kenapa dikafirkan? Karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Kemudian juga mukadzibun lil ahaditsil mutawatirah. Telah mendustakan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis mutawatir itu adalah hadis yang penuh dengan keyakinan. Yakin pasti sudah sahih. Kalau hadis-hadis yang mutawatir. Walladzina ankaru ru'yata, dan mereka yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat adalah humul Jahmiyah. Jaham bin Safwan dan pengikut-pengikutnya. Wal Mu'tazilah, mereka juga orang-orang Mu'tazilah. Wa ta'awwalu, mereka mentakwil nususar ru'yati wa qalu ma'na ar-ru'yah al-ilmu. Mereka mentakwil, ya, menyelewengkan makna dari ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala di ayat maupun di hadis tersebut. Mereka mengatakan makna ru'yah di atas adalah al-ilmu, mengetahui. Mereka mengetahui Allah, bahwasanya adanya Allah sebagaimana mereka mengetahui bulan, adanya bulan. Itu maksud mereka. Ya, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Jadi makanya benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam syarah dalam kitabnya, tulisannya Al-Qawaidul Arba', ya, bahwasanya musyrik dahulu, musyrik Quraisy dahulu itu lebih kesyirikannya lebih apa namanya? Kesyirikan orang sekarang lebih dahsyat, ya, atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala orang sekarang lebih dahsyat daripada dahulu. Ya. Di antaranya ini orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka tidak pernah dikenal mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah dikenal mereka mentakwil, menyelewengkan. Padahal mereka mendengar ayat-ayat dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ayat tadi, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya. Kalau ditakwil tentu mereka akan mengejek-ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Ya. Jadi orang-orang sekarang dahsyat, mereka mentakwil sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah wahadza batil, tentu ini adalah sebuah kebatilan. Wa amal asyairah, adapun orang-orang asyairah ini orang bingung.
kama taqaddam. Fa innahum asbatur ru'yah, mereka menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat kelak di akhirat. Mereka menetapkan, meyakini itu. Wa nafaul jihata, dan mereka menafikan jihad, arah. Ya, mereka bingung dari arah mana mereka akan melihat Allah. Sedangkan tadi sudah jelas ya bahwasanya orang-orang beriman kelak Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat dari arah atas, mendongakkan kepala kita. Ya. Jadi kalau mereka orang-orang Asy'ariyah, nafaul jihata. Mereka mengingkari jihad. Mereka enggak akan mengatakan kita akan melihat Allah tapi tanpa arah. Nah, gitu mereka itu. Jadi enggak tahu ya arah kemana, belakang atau apa. Ya. Wa hadza batil, ini juga sebuah kebatilan. Innal mu'minina yarawna rabbahum min fawqihim li'anna naral qamara min fawqina. Orang-orang beriman itu akan melihat Rabb mereka dari arah atas mereka. Karena kita melihat matahari, melihat bulan itu dari arah atas kita. Sedangkan tadi Rasulullah SAW mengatakan demikian, ya. Ru'yah bir ru'yah, cara melihatnya. Ya. Selanjutnya, wa amma mas'alatu ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih fa innahu ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihan. Adapun masalah tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya ketika Mi'raj, ya, ketika Mi'raj menerima kewajiban salat. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan kedua mata kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata telanjang atau tidak? Ya, atau tidak. Inilah bukti bahwasanya dalam masalah akidah juga ada khilaf para ulama. Dalam masalah akidah. Jadi enggak boleh kita memutlakkan bahwasanya akidah, dalam masalah akidah enggak ada khilaf, enggak boleh. Ada khilaf. Ya, di antaranya ini. Masalah ini. Tapi ini masalah-masalah yang diqqah, ya. Masalah-masalah yang mendalam. Sehingga orang-orang awam enggak tidak mengapa enggak tahu seperti ini. Orang-orang awam. Yang penting yang mereka harus tahu adalah yakini bahwasanya Allah itu bisa dilihat di akhirat. Ya. Adapun orang-orang awam itu boleh dia enggak perlu tahu masalah-masalah yang seperti ini. Ya. Jadi ini bukti bahwasanya dalam masalah akidah para ulama juga ada perselisihan pendapat seperti ini. Dan juga seperti misalnya apakah kelak apa yang akan di timbangan mizan di hari kiamat itu? Apakah amalnya, apakah badan kita, tubuh kita, ya, apakah buku catatan kita? Itu juga khilaf para ulama. Dan ini sudah kita jelaskan di masalah akidah yang sudah kita bahas. Adapun dalam masalah fikih tentu hampir semua masalah fikih ada khilafnya. Bahkan dalam masalah salat fardu itu ada berapa? Para ulama juga khilaf. Salat fardu itu ada berapa? Ya, jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, salat fardu itu 5. Ya, yang kita ketahui. Adapun mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah rahimahullah taala, mereka berpendapat 6. Yang 6 adalah salat witir. Ya, itu dalam masalah fikih. Yang keenam adalah salat witir. Kenapa salat witir sangat-sangat diwajibkan oleh mereka? Iya, karena enggak pernah tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Ahmad ditanya tentang orang yang sering meninggalkan salat sunnah witir, kata Imam Ahmad, su'u. Mereka adalah rajulun su'un. Itulah seorang laki-laki, seorang yang jelek, yang buruk. Seorang yang buruk, berperilaku buruk. Orang yang selalu meninggalkan sholat witir. Maka kita jemaah kalau kita enggak yakin akan bangun di tengah malam, witirlah sebelum tidur atau setelah isya.
Antum sholat ba'diyah langsung witir 1 rakaat tidak mengapa. Ya, kalau kita nggak yakin akan bangun nanti di sepertiga malam atau sebelum subuh misalnya. Ya. Agar kita, dan juga kata para ulama, orang yang selalu meninggalkan sholat sunnah witir itu persaksiannya ditolak. Jadi nggak bisa jadi saksi nikah, ya, saksi nikah ditolak karena mereka meninggalkan sholat witir. Itu bahayanya. Makanya mazhab Hanafiyah berpendapat sholat fardu itu ada 6. Yang ke-6 adalah witir. Ya. Namun yang sahih adalah 5 tentu. Ya, yang sahih adalah 5. Jadi mazhab Al-Hanafiyah itu terkenal dengan ra'yu, terkenal dengan pendapat-pendapat mereka dari pemikiran mereka yang cerdas, yang tajam. Ya, Imam Abu Hanifah. Jadi banyak hadis-hadis yang belum sampai ke beliau rahimahullah taala. Namun ketika dia berfatwa dan datang hadis hampir sesuai dengan hadis yang dia fatwakan. Saking tajamnya kecerdasannya mereka. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pun mengambil kecerdasan tersebut. Jadi menjamak. Makanya para ulama mengatakan mazhab Syafi'iyah itu lebih keren daripada mazhab yang lain. Ya, karena mazhab Syafi'i itu menjamak semua mazhab. Ya, mengumpulkan semua mazhab. Dia belajar dari muridnya Imam Abu Hanifah, bahkan juga belajar ke Imam Malik. Ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini bukti bahwasanya adanya perselisihan para ulama dalam masalah akidah. Namun sekali lagi orang-orang awam boleh dia tidak mengetahui perkara yang seperti ini. Namun yang harus diyakini adalah yang perkara-perkara yang zahir, ya, yang tampak, yang harus kita yakini. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas di sini khilaf para ulama tentang hal ini. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Rabb Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua mata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a Rabbahu bi'ainai ra'sihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata kepalanya. Wa qalu hadza min khususiyatihi. Ini adalah di antara kekhususan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarahu ahadun bittifaq. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak pernah dilihat oleh mereka. La Musa wala ghairuhu. Tidak Musa dan tidak yang lain. Adapun Musa ketika di dunia nggak bisa melihat, lantarani, ya, engkau tidak akan pernah melihat aku di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh bin Baz, kenapa nggak bisa dilihat di dunia? Karena melihat Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang sangat-sangat agung, nikmat yang terbesar. Sedangkan dunia adalah tempatnya, bukan kenikmatan di dunia ini. Di sini adalah penuh dengan ujian, ya. Jadi tidak cocok Allah bisa dilihat di dunia, ya. Dan kita juga nggak akan bisa tahan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Makanya Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan, ya kan? Langsung pingsan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga gunung itu pun hancur, ya. Ketika Allah ingin menampakkan kepada Musa, langsung pingsan, nggak bisa terlihat. Baru cahaya aja sudah. Ya. Adapun di akhirat kita diberikan kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, annahu lam yara rabbahu bi'ainai ra'sihi. Nabi SAW tidak melihat dengan kedua mata kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ra'ahu bi'aini fuadihi.
Akan tapi Nabi SAW melihat melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj dengan mata hatinya. Ya, dengan mata hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa shawab. Inilah yang benar. Inilah yang tepat. Wa huwa qaulul muhaqqiqin. Inilah pendapat para ulama pentahqiq, para ulama peneliti hadis. Ya. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atin. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan para jumhur. Wa qaul jam'in minas sahabah. Dan ini juga pendapat sekumpulan para sahabat. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau mengingkari seorang tabi'in, ya. Faqad ankarat ala Masruq at-tabi'i. Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari Masruq, seorang tabi'in. Ketika ditanya tentang apakah Nabi SAW melihat dengan kedua mata beliau SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika Mi'raj, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Ya. Jadi Masruq ketika ditanya tentang hal itu dia menjawab iya. Kemudian Aisyah ketika mendengar jawaban seperti itu, laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Merinding Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dari apa yang kau katakan. Tsumma qalat, kemudian dia berkata, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Siapa yang bercerita bahwasanya Nabi telah melihat Allah dengan kedua mata kepalanya ketika Mi'raj, maka dia telah berdusta. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah melihat Rabbnya ketika di akhirat, ketika Mi'raj, ya, itu hadisnya mahmulun, hadisnya dibawa ke makna dia melihat dengan mata hatinya, ya, dengan mata hatinya, bukan dengan kedua mata telanjang, ya. Dalilnya tentang hal ini, dalilnya adalah ada juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang hal ini. Riwayat yang lain yaitu ra'a bi fuadihi. Nabi SAW melihat dengan mata hatinya. Ini hadis yang lain. Maka dalam ilmu usul fiqh dikatakan mutlak itu dibawa ke muqayyad. Kalau ada yang mutlak kan masih umum. Ada dalil yang masih umum. Nabi melihat Rabbnya, ini kan masih umum. Kan melihat ada dua, ada yang melihat dengan kedua mata, ada yang melihat dengan hati, ya. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan Allah melihat, dia melihat, yaitu Rasulullah SAW melihat dengan mata hatinya. Ini berarti terikat dia. Terikat maksudnya dia melihat dengan apa? Nah di sini dijelaskan dengan mata hatinya. Jadi hadis ini, ya, hadis ini yang dipakai atau hadis ini menjelaskan tentang hadis yang masih umum tadi, ya, itu maksudnya ini. Kemudian ketika Nabi SAW pun dalam hadis Sahih Muslim ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau telah melihat Rabbmu wahai Rasulullah ketika Mi'raj itu? Apa kata Nabi SAW? Nurun anna arahu, yang saya lihat hanya cahaya, hijab Rasulullah, hijab Allah Subhanahu wa taala. Ya, cahaya. Yakni maksudnya adalah kaifa arahu wan nuru hijabun yamna'uni min ru'yatihi. Bagaimana saya akan melihatnya? Ya, sedangkan cahaya telah menghalangiku dari melihatnya. Cahaya. Ya. Kemudian dalil yang kedua tentang hal ini adalah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yaitu lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau seandainya
Allah Subhanahu wa taala pada saat itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu Rasulullah akan terbakar. Akan terbakar. Karena hadis ini, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap cahaya yang sebagai hijabnya itu, semua makhluk akan terbakar. Ya, akan terbakar. Bukankah Nabi SAW makhluk? Iya. Nabi SAW makhluk. Kalau saja dibuka, Nabi SAW pun akan terbakar. Namun tidak. Ya, namun tidak, karena Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini dua hadis, dua dalil. Yang tepat adalah Rasulullah melihat dengan kedua mata hati beliau. Ya. Nah, sekarang perselisihan para ulama atau pendapat para ulama tentang berapa kali seorang beriman di surga kelak itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini fatwa Syekh, saya akan bawakan dua fatwa para ulama. Yang pertama fatwa Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah taala. Kemudian fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, kullu man dakhala al-jannata fasayarallaha. Semua yang masuk surga pasti melihat Allah. Pasti melihat Allah. Walakinna ru'yata tatafawat. Akan tetapi ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala itu pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, bertingkat-tingkat caranya. Minhum man yarahu bukratan wa asyiya. Di antara penghuni surga ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore. Nikmatnya bukan main ya. Setiap pagi dan sore. Wa minhum man yarahu fil usbu'i marratan fi yaumi jumu'atin. Ya. Di antara mereka ahli surga ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala sepekan sekali. Ya, sepekan sekali, yaitu di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Kalau orang dulu katanya bukan seminggu ya, sejumat. Ya, sejumat. Orang seminggu itu orang kafir ya, sejumat. Iya. Gak pernah mereka bilang satu pekan itu dikatakan Jumat ke Jumat, satu pekan itu. Ya, Jumat ke Jumat. Jadi bukan minggu ke minggu, enggak. Ya, sejumat. Aneh ya. Kama jaa an-nassu fi dzalik, sebagaimana nas yang telah ada tentang hal itu. Faru'yatu tatafawatu hasbal a'mali wal iman kama tatafawatu darajatul jannah. Ya. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala di surga itu bertingkat-tingkat, tergantung amal dan iman kita di dunia ini. Ya, sebagaimana juga derajat tingkatan surga pun bertingkat-tingkat, ya. Si A tingkatan surganya berbeda dengan si B, tergantung amal, ibadah dan iman mereka di dunia. Ini syarah Aqidah Wasithiyah Syekh Al-Ghunaiman. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pun juga berkata, al-zahir, secara zahir yang tampak, kata beliau rahimahullah, annaha hasbal amali wad darajah. Ya. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah tergantung amal dan derajat tingkatan surganya. Li'annahu la yastawi Abu Bakrin radhiyallahu anhu ma'a mu'minin naqisil iman. Tentu enggak akan sama ya tingkatan derajat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan orang-orang beriman yang imannya kurang. Ya, tentu.
Dan bisa dipastikan di sini adalah nabi dan para itu di surga Firdaus, ya. Bukrata wa ashiya, pagi dan petang, ya, pagi dan petang, ya. Kemudian tentang apakah orang-orang munafik itu melihat Allah dan orang-orang kafir melihat Allah atau tidak, ya. Di sini juga para ulama, tidak ada para ulama yang bisa menjazam, memastikan, ya, tidak bisa mereka memastikan apakah orang kafir bisa melihat Allah atau tidak, ya. Kalaupun dikatakan dari mereka akan melihat Allah, itu pun melihat bukan melihat akan melahirkan kelezatan ketika melihatnya, tapi itu sebagai ujian, ya, sebagai ujian azab mereka ketika melihat Allah. Karena melihat sebentar, kemudian nanti Allah nggak bisa dilihat lagi oleh mereka, ya. Jadi mereka benar-benar tersiksa, penasaran dan seterusnya, ya. Yaitu mereka akan melihat Allah ketika dihisab, ya, ketika dihisab. Di sini wa inna ma hiya ru'yatu hisabin wa imtihan, bukan dihisab, ya, bukan ketika dihisab. Oh, di sini fi mauqifil hisab, ya, ketika dihisab, betul, ya. Fa inna hadhihi ru'yata laysat ru'yata na'imin, ya. Akan tapi penglihatan mereka orang kafir, orang-orang munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan ru'yah yang melahirkan kenikmatan. Beda dengan orang-orang yang beriman. Itu kenikmatan yang paling besar. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka lazatan nazari fi wajhika. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kenikmatan melihat wajahmu, ya Allah. Nah, itu. Jadi sini kita nggak boleh menjazamkan, ya. Tidak boleh memastikan apakah orang kafir itu bisa melihat Allah atau tidak. Ya. Kemudian apakah ketika orang-orang beriman itu kelak melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, bisa melihat semua zat Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa, mata-mata manusia tidak akan bisa mencapai semua zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani wajah, ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Betis, ya betis Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum masuk surga juga kita akan melihat betis Allah Subhanahu wa taala, akan disingkap, ya, betis Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang rajin sujud di dunia dia akan bersujud, ya. Yauma yukshafu an saqi wa yud'una ila sujud fala yastati'un, ya. Jadi ketika betis itu tersingkap, betis Allah Subhanahu wa taala tersingkap, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir nggak akan bisa sujud, ya. Orang-orang munafik, orang-orang kafir nggak akan bisa sujud. Namun yang akan sujud adalah orang-orang yang rajin sujud di dunia ini, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya apa, ya? Mizan, ya. Selanjutnya adalah timbangan pada hari kiamat. Timbangan pada hari kiamat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.